Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين بن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة والدين ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat silaturrahim keluarga dan sahabat tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abriyatil wa shifaiha wa nuril abashari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika bergilir ke Musalla Al-Fatah Masjid Muqimuddin juga Zikrul Muqarrabin Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammadin tibbil ubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril ari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala Muhammadin wa abiyatil wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasutul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi Rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summun walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftaqi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Mukumuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Mengawali ngaji ini mari kita senantiasa tahadus bi nikmatillah. Kita ungkapkan perasaan kita bersama kepada Allah, rasa syukur bersama. Rasa syukur atas karunia rahmat berupa hidayah dan taufiknya, sekaligus berupa amanat titipan waktu dan kesempatan serta kekuatan dan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa hadir ikut sholat berjamaah di Masjid Mukumuddin ini, sekaligus mengikuti kegiatan rutin pengajian subuh pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan dibarokahi Allah. Semoga kita semuanya ini tetap diberikan rahmat, yaitu istiqomah di dalam beriman, diberi rahmat oleh Allah kesehatan yang sempurna, diberi rahmat oleh Allah kekuatan lahir batin serta keberkahan rezeki, agar hidup kita di dalam menjalani amanat dan perintah Allah, termasuk mewujudkan sifat ubudiyah ibadah seperti ini, kita bisa melaksanakan dengan lapang dan baik. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Materinya sekarang nomor kajian 123. 123. Ini bisa masih berkaitan dengan 122 dulu. Masalah yaitu syuhudillah, melihat Allah. Ngaji hikam ini yang paling menarik ketika bicara masalah melihat Tuhan. Jadi ada amanat titipan indera yang nempel di badan kita. Ketika itu masih berfungsi, kita merasakan limpahan nikmat. Salah satu indera itu adalah indera penglihatan, mata. Dalam perspektif ngaji tasawuf, mata itu ada dua. Ada mata lahir, ada mata batin. Yang dipelajari, dikaji ini domain wilayah mata batin. Sebab mata lahir itu ada studi khusus ilmu kesehatan jasmani. Sekarang bicara tentang mata lahir saja, namanya basor ya. Kalau mata batin itu basiro. Orang beriring umurnya tambah tua, fungsi penglihatan matanya ini mulai berkurang. Jadi nek enten tiyang tua kok matane rada apa jenenge? Kabur niku normal. Malah sing gak kabur gak normal. Kenapa kok begitu? Jadi Allah menampakkan kekuasaan, dibuat kabur mata zahirnya, ainunnya ini, tapi dibuat menjadi terang mata. Maka nih orang itu dikatakan sepuh atau tua, resapan batinnya lebih kuat daripada yang masih muda. Makanya jenengannya dadi wong tua cok ngersulawan. Wis tua ngersulawan pisan. Niku kata efek negatif. Satu, gak ridho dengan ketetapan Allah. Karpane gak gelem dadi tua. Njaluk nom terus. Ngeten iki gak tepat. Padahal siklus hidup itu ya dari mulai bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, terakhir tua. Lah jenengan iki kira-kira masuk stadium sing ndi?
Apa pantes potongan ini disebut remaja? Ya gak apa. Makin ngaji subuh nih mana-mana yang ini kira-kira itu tuwek. Saya ngisi gelas subuh di mana-mana tua ini. Beda nanti kalau habis maghrib itu kan masih ada anak-anak ikut jamaah kan. Tuang ini ke suara wis subuh tua. Lah ngaji kami ana sing ngarani ngaji tua. Ana sing ngarani ilmu tua. Makanya kadang-kala tiang niku nek tuwa sing tumbuh subur iku perasaan. Wis tuwek gak duwe. Nah niku api ta elek. Rasa yang dikembangkan ini adalah rasa. Sedih, susah, bahagia, bunga niku rasa. Paham? Pagi hari kita itu kok perasaan hati kita itu tidak ada beban. Los ngoten. Niku berarti orang ini rasanya bagus. Tangi terus mulai bayangno sing elek-elek tok, sing abot-abot. Berarti wong iki beban hatinya berat. Mudah-mudahan kita ini ditolong Allah untuk bisa keluar dari beban berat. Tapi kalau hidup tanpa beban yang namanya bukan hidup. Tapi nggak sampai membuat kita ini merasa terbebani. Alhamdulillah perlu saya sampaikan ulang. Mudah-mudahan doa kita semua, doa kaum muslim dan muslimat seluruh dunia, termasuk kita yang di Indonesia, semoga ujian Allah berupa wabah atau pandemi COVID-19 ini mulai tampak oleh Allah ditarik lagi, sehingga menuju kehidupan yang normal lagi. Berdasarkan tadi saya mendengar yaitu Pak Bambang, Tua Takmirnya memberitahu berdasarkan yaitu himbauan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, saya juga membaca itu bahwa sudah diperkenankan untuk yaitu sholat jamaah tidak pakai jarak. Jadi tolong setelah ini tidak ada suara-suara yang miring. Apa suara miring ini? Siapa sih? Kondani nek kongkon ngerapetno iki, engko sampean Pak Bambang keliru. Ini majelis ulama. Karena berdasarkan yaitu laporan-laporan perkembangan, semoga yang namanya pandemi ini akan ditarik lagi oleh Allah dan kehidupan kita normal kembali. Ngeten iki kudu yakin. Mandine donga itu kok yakin kok. Nek kula yakin. Seluruh masjid tempat saya ngajar hikam ini hampir semua sudah kembali normal. Nah, nek kene kampung-kampung wis tambah gathi ngenteni ngene iki biar wis normal. Terus gak ono jarak-jarakan ngoten. Nah, tapi sampean iki panjine rada terlalu apa? Terlalu hati-hati apa terlalu wedi? Ya padha. Ya hati-hati sampai kebabalasan. Ben wis ngoten mawon. Monggo donga sing kula sampaiaken niku namanya Asma Basmalah. Quran niku nek diperes punine mek bismillahirrahmanirrahim. Niku masih wis pandemi ka ono niku tetep dibaca. Insyaallah kita oleh Allah dimanapun kapanpun selalu dilindungi Allah. Biar jadi orang itu ada rasa kekhawatiran manusiawi, tetapi tidak sampai ketakutan berlebihan. Zahirnya kita ikhtiar mengikuti protokol kesehatan, batinnya kita memiliki namanya kepasrahan. Jadi uang ku nek pasrah nang Gusti Allah kurang. Nuwun sewu, dikongkon urip seneng gak iso. Isine mek wedi. Lah pasrah itu salah satu tanda imannya yang bagus. Orang ibadah kepada Allah itu dikatakan sehat, maka yaitu modalnya atau dasarnya atau indikasinya 3. Saya sudah ngomong itu. TCP, taat, cinta, pasrah. Wis ngoten mawon. TCP, taat, cinta, pasrah. Kalau ini dijalani, insya Allah, di mana kita berada, dalam kondisi seperti apapun, kita ini akan berjalan sesuai fitrah kita.
Taat menjadi orang taat. Diperintah yang gak akan alasan dilakoni ngoten. Dene cinta itu hukum rasa. Makanya orang sedang menyintai sesuatu akalnya tidak bisa berfungsi. Tetapi bisa membantu. Yang berfungsi adalah rasanya. Cinta itu hukumnya hukum rasa. Dan kalau enten tiyang niku ngurung ana ngaji berjam-jam kuat soalnya menyintai ilmu, menyintai pengajian. Enten siket lungguh rasane wis rasane wis abot wis nang ali niku berarti cintanya kepada ilmu tidak seberapa. Padahal Nabi mengatakan sumbere rusake menungso itu teko loro. Sekarang pertanyaan, jamaah masjid ini disuruh milih menjadi orang yang aman dengan orang yang rusak, milih mana? Belum menjawab kok. Podo-podo milih menjadi manusia yang rusak dengan manusia yang selamat, milih mana? Ya pasti selamat. Kata Rasulullah ini kailing dengan kajian saya yang awal-awal kan pernah ngomong, halaka ummati sayani, rusaknya umatku itu karena sebab dua. Satu tarkil ilmi, kedua jam'ul mali. Nomor satu, tarkil ilmi itu artinya yaitu menghindari, menjauhi ilmu, gak seneng ngaji ngene gampang. Ana wong gak seneng pengajian ku calon rusak. Kula ngomong duduk aku sing ngomong Kanjeng Nabi kok. Nek sampean ngomongi Kanjeng Nabi kok sampean mangkel, sampean Islamnya dipertanyakan. Syahadat sampean batal. Wa asyhadu anna Muhammadar, nek sampean saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita taslim menerima apa yang menjadi nasihatnya Rasulullah karena Nabi diutus untuk membimbing umatnya. Nomor satu, tarkil ilmi, gak seneng ilmu, meninggalkan ilmu niku cirine yaitu wong rusak. Nomor dua, jam'ul mali gandengan ini. Wong nek wis gak tapek seneng ngaji, senengane yaiku numpuk-numpuk donya. Tangi turu lho gak mikir sampe subuh, mikir penggawe ndok kantor. Enten ngoten iki. Niki calon wong rusak iki. Cuma wonge gak rasa rusak, gak rumangsa rusak. Makane ada istilah rumangsa iso ambek iso rumangsa iku gak padha. Wong kowe nek rumangsa iso niku elek, tapi nek iso rumangsa niku apik. Sebab nek wong kowe nek rumangsa iso ana penyakit iki warisane iblis dilakoni manungsa. Yang namanya egois. Apa itu? Aku kok nek aku gak iso kaya ngene. Ngoten-ngoten niku iblis niku, iblis sing mlaku-mlaku ketok mata ya iku. Makanya bener niku nggih seneng ilmu, gak sampai dikuasai syahwat dunia. Sehingga orang ini lepas dari jerat namanya nafsu. Dah. Cukup pengantarnya, sekarang masuk kajian. 123 Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif, berkata pengarang kitab Hikam, Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Al-aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamkhuwatun bi hadiyati zatihi. Al-aqwan, yang dimaksud al-aqwan itu adalah wujud bermacam-macam ciptaan. Nuwun sewu, masih ingat ayat Allah itu dikelompokkan ada dua, ada ayat bacaan, ada ayat ciptaan. Hikam ini mereduksi, yaitu memaparkan dua ayat secara sinergi. Ayat bacaannya Quran disampaikan, ayat ciptaannya yaitu alam dan perilaku kehidupan yaitu ditampilkan. Maka ini yang niku antara zikirnya dan fikirnya itu berimbang, orang ini disebut manusia unggul. Ya ulil albab, orang yang berakal sehat. Oke, ulangi.
Al-akwanu sabitatun bisbatihi. Alam semesta atau jagat penciptaan Allah ini ada sebab ditetapkan oleh yang maha ada. Yang maha ada siapa? Allah. Alam semesta wujudnya al-kaun, ciptaan Allah, makhluk organik maupun ini menjadi ada karena ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya, lebih dulu mana Allah dengan alamnya? Ini kita tauhid. Lebih dulu mana Allah dengan alamnya? Lebih dulu Allah. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Niki resapannya nanti ngaji tauhid. Ini kekuatan spirit batin orang beriman. Jadi kalau orang itu beriman, kekuatan batinnya itu lemah, gampang goyah. Ono Covid wis kowe enggak gara-gara. Betul? Niki contoh, gak perlu bicara pinter. Malah sing terlalu pinter-pinter itu tambah nemen wedine. Betul? Makanya ono api elek wong gak sampai pinter ya ono apike. Terlalu pandai dengan medsos, dunia IT, membaca informasi tentang kabar-kabar yang sifatnya menakutkan, itu tambah membuat hidup jadi panik. Gak ngerti IT sama sekali. Nyekel HP lo guys, ngoperasin di bedel, gak ada apa-apa. Malah wedine gak ono. Makanya semuanya itu ada plus minus. Oke, pun alam semesta ini wujud ada sebab ditetapkan oleh yang maujud Allah. Wa man khuwatun bi ahadiyati dzatihi, tetapi alam semesta ini akan menjadi lenyap atau musnah sebab yaitu keesaan zat Allah. Nah niki untuk jero niki ngaji. Di awal-awal dulu namanya suhudillah itu ngeten. Melihat alam, melihat Allah. Kalau ada orang itu melihat ciptaan tidak bisa sampai kepada melihat yang mencipta, itu namanya ahlul hijab. Mereka-mereka ini hidupnya tersiksa. Contoh ngeten, apabila kita pakai yaitu analogi, kula niki ndak jero ruangan masjid, saya tidak tahu bagaimana kegiatannya Pak Satpam di pojok perumahan sana, karena ada hijab, tembok. Tapi bagi orang itu yang sudah bisa melihat Pak Satpam dalam kondisi apapun, ia tidak tersiksa. Makanya dalam istilah ngaji ada ahlu disebut dengan yaitu ahlul kasyaf. Mata batinnya oleh Allah disingkap, dibuka, sehingga ia ditunjukkan sebagian dari rahasia-rahasia ciptaan Allah. Nah, pun gak bakasiku. Sekarang bakal kembali ke sini. Semua wujud ciptaan atau makhluk seperti langit, bumi beserta isinya itu menjadi ada sebab ditetapkan oleh yang ada, yang maujud, itulah Allah. Alam semesta ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia itu berdiri atas keterkaitannya dengan sesuatu. Iki ngaji ngeten iki sampe gak paham, serungokno ae. Wong sing nyekel kitab mek aku ijen kok. Sampeyan ngaji kuping ah. Ya tergantung kupinge, bolong tak buntune. Semeneng ae rungokno. Mungkin nang Allah ditata-tata dhewe. Sing penting atine iku pasrah. Ya Allah, kula melok ngaji kitab hikam panjang Pak Ringi saged paham, sing saged memahamaken panjenengan Gusti. Betul? Wis. Keesaan zat Allah tidak pernah bersekutu dengan apapun. Karena Allah itu tetap tidak bergeser dengan sebab apapun. Ngeten iki kalimat ngeten iki si abot. Karena itu Allah tetap tidak bergeser dengan sebab apapun. Selain Allah itu ketetapannya bisa bergeser. Makanya menjadi hukum logika tauhid. Pertanyaan. Nek wis ngaji tok dhuwur dadi ngene. Apa yang ada dalam kehidupan ini sebenarnya tidak ada.
Sebab hukum ketetapan tidak akan pernah berubah. Kalau masih berubah, tandanya tidak ada. Nuhun sewu. Ana wong jenenge Si Suto. Lalu Si Suto itu saat ini ada duduk di dalam Masjid Muqimuddin. Kebetulan ia ini mendengar ngaji dengan santai, punggungnya sampai disandarkan ke tembok. Lalu kemudian yang namanya sebelahnya ini ngomong, oh ini teman saya Pak Suto. Beberapa jam ke depan ngajinya buyar, tempat yang disandari atau orang yang bersandar di tembok itu tadi sudah tidak ada. Ia pindah, mungkin pulang ke rumah, mungkin di tempat lain. Kalau hukum ketetapan ada, tidak bisa pindah, tetap. Lah yang bisa tetap tidak bisa bergeser itu hanya Al-Ahad, Allah. Karena itulah maka ngaji ono hikmah yang terakhir kan ini ngaji hikmah toh, ngaji tasawuf, ngaji hakikat. Hikmah apa sih? Muni yang ini hikmah apa? Manusia itu akan menjadi tidak mudah dialihkan, bahasa lainnya itu dibijui, digeser ketika ia sudah paham tentang hakikat kesejatian dirinya. Kalau orang itu kok gampang dialihkan, bahasa lain gampang dibijui, soalnya wongi gak paham. Ngaji niku sing penting Pak, dudu pinter. Ngaji colek ilmu, apalagi ngaji masalah jeroan, masalah hati, ngeten sing penting paham. Perkara pinter itu nanti berjalan dan relatif. Yang diajar dan yang mengajar bisa-bisa sama-sama tidak pinter. Bedanya cuma belajarnya lebih dulu. Kula lebih dulu tinimbang jenengan. Makanya saya lebih tahu dulu untuk bisa menyampaikan. Jenengan baru menerima. Tapi ndak donya ku nek wis ngerti ngene, gak ono, menungso top ku gak ono. Kadang-kala kita berlebihan menyanjung seseorang sampai seakan-akan tidak kelihatan kekurangannya, semuanya sempurna. Ngomongnya itu gak bener, ini salah. Dan nek ngaji kitab tasawuf ini ku melihat makhluk Allah itu sama. Nek si ono sungkan iku tandane gak sama. Tetapi dalam agama mengajarkan bukan sungkan, tetapi takzim. Gak padha lho iki. Jamaah ngaji kula niki kali kula sungkan niku gak bener. Tapi karena Pak Saiful itu ngajar ngaji, guru saya hormati, itu bener. Karena menghormat orang yang berilmu itu diperintah oleh sunnah. Wakiru man tata'allamuna minhu. Muliakan, hormati orang yang memberi ilmu kamu. Sebatas menghormat, tidak sampai mengkultuskan. Kalau mengkultuskan itu mengganggu keyakinan. Makanya enten istilah CS, ngono gak bener. Iki guruku, nek gak iki aku gak gelem. Ngene salah ngono. Tunggal ngaji milih-milih. Pokoknya nek wong melok pengajian, nek ndelok daftar, ya iku tandane wong bermasalah. Ngajine apa? Hikam. Sing muruk sapa? Ngoten wis mulai dadi juri. Juri iku iso menilai, kadangkala gak iso dinilai. Merasa paling mampu. Ayo saiki. Namanya wasit sepak bola. Apakah ia lebih pandai main bola daripada pemainnya? Jawabannya belum tentu. Cuma bisa mengatur permainan karena memang ngerti ilmunya bermain. Tetapi kalau skillnya, kemampuannya, yang namanya yaitu keahliannya untuk mengolah permainan bola, mungkin bisa kalah dengan akhirnya saling mengisi. Lanjut. Karena itu jangan sampai kita teralihkan dengan sesuatu yang lenyap. Bahasa lain teralihkan itu namanya terbujuk, tertipu dengan sesuatu yang lenyap. Apa yang lenyap itu? Selain Allah. Ono wong kebijuk ambek pangkat jabatan. Ono wong kebijuk ambek harta kekayaan. Teralihkan ini.
Waktu nih melok pengajian gak melok, soalnya teralihkan ngurusi sesuatu yang itu lenyap. Contoh nih, orang punya jabatan ada masa bakti, betul? Orang disebut kaya ada masa yang disebut pailit. Di era pandemi niki kuwatah tamu nang pondok kula niku nek njaluk padha kabeh, njaluk dongakno niku. Dikon melok ngaji gak tapi seneng, tapi senengan njaluk didongakno. Makanya jamaahku ngaji dari 7 masjid tak warawis gak usah njaluk-njaluk, semeneng wae engko tak dongakno dhewe. Kurang yakin ya ilang ini jenenge hati ini masalah iki. Enten ngomong mesti padha. Ustaz, kondisi usaha saya sekarang berat karena masa pandemi. Ono maneh. Sing kapan hari ini kalau ngomong kula niku ditelepon salah satu jamaah, tapi bukan jamaah ngaji. Wis pokoke wong aku jamaah aku neng dinding aku jamaah aku. Kula niki jamaah Ustaz Saiful, ngaku wong tok garo kok. Akon-akon iku cirine uang mencari yang namanya pencitraan iki. Wis gak apa-apa lah. Si alhamdulillah. Nah, ngoten Ustaz kula ditolong anak kula niki kanjengan dongaaken. Lha ana napa? Niki enten pabrik niki enten pengurangan. Terus mau sih napa, Pak? Supaya anak saya tetap bisa kerja di pabrik itu. Rasanya itu duduk anakmu tok. Betul betul. Ngeten iki lak koyo merasa hidup diatur menungso. Lah terus butuhne napa? Lah kalau pabriknya memang sudah berat, tidak mampu bayar itu sampai napa? Gelem kerja gak dibayar. Meneng ae. Nek angel-angel gak usah melok pabrik, gak yo pabrik. Tadi akal niku kan dene kadang kala nakal. Ya ditakoni ae. Siapa tahu dengan ini hikmahnya muncul setelah pandemi ini oleh Allah ditarik lagi. Semoga yaitu normal dan diberkahi Allah. Sing biyen nyambeke seret engko nek wis normal nang Allah digerojok. Kula eling kok salah satu tanda ndonga mandiku nek masalah wis jeduk. Iki kita hitung beberapa kasus bulan-bulan yang lalu kula jenengan diwedeni berita apa inna lillahi wa inna saking wedine ambek inna lillahi masjid ditutup tamu gak oleh moro ketemu wong gak oleh apa sampean kira ngene iki kebeneran inna lillahi wa inna ilaihi iku ketetapannya Allah. Ana pandemi gak ana pandemi nek kontrak umure entek ya mate. Tapi kenapa dihubungkan? Karena enggak punya ilmu. Lah, wis buwengong pusing susah, jerit, lunga nang Allah didengar mulai berita innalillahi wis berkurang. Nggih. Ngene iki ana sing salah maneh. Kadang gak ngaji gara-gara yang ngono keliru. Alhamdulillah, iki bener iki. Alhamdulillah bener. Rupane malaikat Israil wis ngali lho kan. Ngomong ini ki salah. Sampeyan kira malaikat Israil kaya petugas Grab ngono. Makanya ngaji niku penting untuk menunjukkan keselamatan dan jalan kebenaran. Makanya pun bosan ngaji sampai wis gak iso ngaji. Apa gak iso ngaji? Kalau nggak ada jamaah sing sering nang makulo almarhum Pak Haji Soeharto, Pak Harto, masih ingat? Oh niku sak durung mati nang makulo mawon. Tapi kalau gak ngerti, tibake moro-moro iku mungkin pamit. Saiki wis gak ono. Nah, itu kan namanya ketetapan Allah. Pun balik aja nih. Penuhilah kesadaranmu akan wujudnya. Iki kata ganti atau munculkan kesadaranmu akan wujudnya Allah. Nah sekarang untuk memahami wujudnya Allah itu kan ngaji ilmu tauhid. Jadi cara melihat Allah itu kan melihat yaitu 4 pintu atau 4 wilayah. Pertama melihat Allah dengan melihat perbuatannya Allah. Kedua dengan melihat sifatnya Allah. Ketiga dengan melihat yaitu asma namanya Allah. Yang keempat melihat Allah.
Lah yang pasal 123 ini masuk nanti golongan melihat, yaitu zatnya Allah. Dalam paham ahlu sunnah wal jamaah yang saya ikuti, bahwa secara zatihi Allah tidak bisa dilihat di alam fana. Alam fana ini kenapa? Dunia ini akan bisa dilihat dengan sempurna di alam jaza. Napa alam jaza itu? Alam akhirat di surganya Allah. Nah, karena itulah Nabi Musa saking pintere akale metu nakale, tak ulangi. Saking pintere akale male muncul nakale. Sembarang kaliku Nabi Musa mampu analisa, situ penasaran, Gusti, ya Allah, aku kepingin melihat Engkau. Bagaimana aku ini akan bisa menjadi puas? Saya sholat setiap saat tapi tidak bisa melihat Engkau. Yang dimaksud melihat ini adalah melihat zatnya. Itu dalam istilah tasawuf namanya tajalli. Maka karena yang minta ini sang kekasih, makanya tentunya kono hukum cinta. Cinta iku rasa. Nek sing jaluk iku sing disenengi, apa sing dijaluk? Wis ngene. Ana wong lanang men senengi ambek wong wedok. Bojone iku dicuwintai. Betul, dalam hukum rumah tangga jangan kehilangan rasa cinta. Tapi kebablasan. Saking meseng apa sing dijaluk bojone mesti dituruti. Ngeten iki salah ta bener? Salah ta bener ngeten? Rupane wong kene jalukan. Bojone jaluk ngene kok. Kalau kita masih bisa, yaitu bahasa lainnya memfasilitasi atau memberi, tidak masalah. Tapi kalau biasanya diberi lalu sudah tidak bisa memberi, akhirnya jadi masalah. Maka nih hidup itu menurut saya ini yang paling baik pakai rumus, yaitu marketing mobil atau sepeda motor. Saya pernah ngomong itu apa itu? Di bengkel Ahas itu miliknya Honda ya. Itu ada tulisan siap. Siap sampai ngene. Maka nih kalau seneng nih kalangan institusi militer, niku nek selalu siap dan, ngoten nggih. Siap dan. Lho, ngeten sampai kebalik. Kula iki sering ditamoni tiyang, kebetulan dia orang aparat ya baik-baik saja lah. Lho ngomong kula nih tadi kayak kulino ngomong apa? Atasan, siap Ustaz. Lho ape nandi kok siap ini. Sekadung kulino kok waris alhamdulillah, berarti mungkin disiplin. Saya ulangi lagi. Jadi ketika orang sudah menyintai dan dicintai, maka rahmat akan mengalir dengan sendiri. Kan jalur dikai. Karena itu kita ini harus menyintai Allah. Gak perlu minta, nanti Allah akan memberi rahmat kepada kita. Nah daripada dibalik, diwaluin nomen tapi Tuhan gak dicinta. Ya bisa jadi kok bahasa akal manusia Tuhan hitung-hitungan. Wong kon sembahyang males njawab. Wong kon dikon ngaji gak melok tapi nek ndonga njaluk macam-macam. Ngene jenenge wong gak duwe adab. Makanya ngaji tasawuf itu menjaga hati. Hati itu tempatnya yang namanya perilaku atau adab. Nah, adabe wong melok ngaji, adabe wong kumpul wong akeh, banyak adabul majelis. Ana wong mari acara majelisan gak nutup dengan kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Berarti orang ini enggak ngerti adabnya kumpul wong. Karena di dalam pertemuan ini pasti ada khilaf, ada dosa. Dosa akan lenyap habis setelah kita bayar kafaratnya itu. Penuhilah kesadaranmu akan wujudnya agar engkau senantiasa bisa menemukannya. Yang dimaksudnya ini adalah Allah. Tumbuhkan kesadaranmu. Kita ini miliknya Allah, maka konsekuensinya harus ridho diatur Allah. Niki ilmu ini. Kita ini miliknya Allah, harus mau ridho ikhlas dengan aturannya Allah. Pertanyaan, Ustaz, namanya aturannya Allah itu apa? Syariat. Makanya kalau kita beragama harus ngerti syariat agama. Jangan cuma bermodal ngaku taslim Islam ngono itu.
Karena itulah orang yang ngerti, maka ia selalu belajar tentang syariatnya agama Islam. Lalu menjalankannya syariat ini dibutuhkan namanya ilmu, salah satunya yaitu memahami hakikatnya ibadah dan sebagainya. Sebab tanpa Allah, alam jagat semesta ini akan lenyap atau musnah. Tadi sudah saya katakan. Dalam hukum kekekalan tidak akan berubah, dan yang bisa kekal itu hanya Allah. Nek sik berubah, pindah, berganti warna, berubah model, itu namanya tidak kekal. Lah yang tidak kekal itu tidak boleh dijadikan sandaran atau contoh, ada orang hidup pola pikirnya itu yang penting pokoknya kerja. Sandaran hidupnya nyambet gawe. Kesannya bahwa hidup itu akan sempurna karena hanya kerja. Padahal kerja itu wilayah usaha saja. Luang usaha itu enten batas minimal, ada batas maksimal. Karena itu nek pemenuhan kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, jangan berlebih-lebih, nanti ada yang kalah. Orang kalau terlalu serius ngurusi dunia, maka akhiratnya kalah. Pasti. Karena itu jangan sampai kita teralihkan tadi ya, dari sesuatu yang tidak kekal. Beralihlah menuju yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Makanya dalam pengembaraan spiritual ada rasa kegalauan dan penasaran. Ketika sang kekasih tidak jumpa dengan yang dikasihi. Makanya nek wis ngerti ngaji ngeten, mendengar berita kematian itu adalah kekagetan dan kesusahan. Tetapi tadi Pak Saiful membaca yaitu salah ayat walana berluanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, tak seperti ayatnya. Ini kan ngilingno itu. Dan Allah akan memberikan kamu ujian, sebagian dari ujian itu rasa ketakutan, macam-macam ini mau dikurangi hartanya, mati anggota keluarganya dan sebagainya. Tetapi ada solusinya. Wabasyiris, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah sekarang pertanyaan, sing sabar sing ya apa? Sabar sing ya apa? Apa wong muni yes tak terima apa anane, tapi tidak ada namanya action sama kayak itu sebut sabar. Hati memang sabar itu aja ada ilmunya kok. Lah kita sebagai sabar, pasrah, tetap gak benar kecuali sudah paham tentang ilmunya. Lanjut. Dan alam semesta ini bukanlah apa-apa karena sesungguhnya tidak ada sesuatu di sisi Allah kecuali itu dikehendaki oleh Allah sendiri. Itu berarti keadaan alam yang tampak sifatnya stabil dan konstan ini adalah cerminan dari kekekalannya Allah sendiri. Merenunglah, tafakurlah dengan ciptaannya, engkau akan makin bisa mengenalinya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, itu katanya hadis. Bertafakur mikiro tentang ciptaannya Allah, iku ae kon wis iso kenal Gusti Allah. Ojo terlalu sok sombong, kepingin langsung ketemu. Ini tadi ini kok, saya tidak mengatakan ajaran sesat, tetapi keyakinan yang belok. Ini wong sing base pinter, bisa Ustaz, keyakinan belok ya sesat. Tapi rasanya kan beda. Kon niku nak sebenarnya gak bodoh, cuma mikirnya rada telat. Ngerti napa sih? Ya padha ae. Makanya bahasa itu rasa. Kan wong Jawa ni rapi nggih. Ana pasar, ana halus, ana tengah-tengah. Iki ngomong kasar. Kon ape mandi? Kon. Kamu mau kemana? Sampean badhe nambuni. Jenengan badhe rasane sing halus sing ndi? Bahasa niku lan. Makane wong ngaji niku nggih. Kadang kala materinya biasa-biasa. Tapi menyampaikannya bahasanya sangat Quran yang bilang itu Quran.
Wa qulu qaulan ma'rufa, nek ngomong sing apik, sing enak. Dirungokno mlebu enak. Ana mangan wareg, ana mangan enak. Sampeyan milih sing ndi? Bingung. Mangan wareg ambek mangan enak, milih pundi? Wareg. Masih gak enak seperti iki padha karo ngene. Ngomong seperti disampaikno perkara sing nrimo iku mang kesinggung gak masalah. Iki mangan sing penting wareg. Sekarang dibalik. Mangan enak. Wong mangan enak iku mesti wareg napa mboten? Dekon kok manganmu kok titik, gak apa-apa titik aku wis enak. Paham? Sing apik sing ya apa? Ya enak. Makane nuwun sewu gomul wong ya gak padha ditakoni. Sampeyan duwe kanca wong sugih ku enak napa mboten? Enak. Ha iki ditakoni. Misale gomul wong sugih tapi wonge medhit. Ya apa ya? Sampeyan iki gak iso bedano titik ambek koma iku. Sampeyan gomul ustad iku enak apa mboten? Tergantung. Lah nek gumul tok gak melok ngajine. Nggih ngoten niku lho nggih. Ya nggih. Makane nuwun sewu, ayo hidup itu mencari tambahan. Aku gomul ustad maling ngerti agama. Aku gomul wong pinter nyambut gawe maling ngerti ilmu kerja. Betul paham nggih? Jadi nulariku manfaati. Karena itulah di akhir kajian ini mari kita mengambil hikmah bahwa dikatakan dalam hikam alam ini ada dengan penetapan Allah dan akan menjadi tidak ada atau lenyap dengan yaitu keesaan zat Allah. Artinya jangan pernah kita ini melihat apapun ciptaan tidak sampai tahu yang menciptakan. Akan betapa menjadi indahnya kalau orang itu ibadah bisa yaitu melihat yang memerintah. Nah bagaimana pun diburu ini kalau di sampean iku mangan ndok umat saiki kok iso ke masjid ngeten iki ana sing ngelih ana sing min. Lah sing mindah iku pasti duduk sampean. Nah, nek sampean iso ngene, berarti sampean salat subuh diperintah salat subuh. Ketika sampean itu menghadap ke arah Satrul Masjidil Haram, iki to syaratnya sembahyang nggih. Maka ndak artinya muni lillahi rabbil. Berarti sembahyang itu tujuannya situ. Jangan split pecah. Hanya untuk Allah. Kembali. Lah nek untuk Allah, jangan dicampuri, diracuni oleh kepentingan yang niku jenenge napa ngeten. Fokus bahasa sembahyang namanya khusyuk. Kalau ngaji ki ngoten, ngaji kok ana sing khusyuk, ana sing setengah khusyuk, ana gak khusyuk. Lah iki jawaban sak iso-isoe. Ngaji khusyuk modelnya apa? Lha sampeyan kok gak iso ya Mas? Melok ngaji khusyuk, contohnya apa? Ya meneng ae ngrungokno iku khusyuk iku. Setengah khusyuk ya apa? Lu turu. Ya gak fokus. Lah nek gak khusyuk ya apa? Wis kudu mulai ae. Ngene iki dhuwur atau tolak-tolek ngoten niku. Masih sampean gak tolak-tolek. Nek tambah suwe tambah padang. Tapi nek gembolo ngakeh iku ojo sampai menggambarkan kita ini punya tujuan yang enggak bagus. Yani kula niku kan nate tapi ndak di masjid ini. Ngaji hikam subuh dina Sabtu. Terus kula durung ngaji dibisiki ambek salah satu marbot petugas masjid. Ustaz, nuwun sewu. Mungkin ngajine empun para pembisik ngene. Enten apa? Jamaah kata sing kerja mlebete jam 6. Iya. Tadi kula untuk ngerti. Ono iki sik masuk kerja. Ono maning ngene sing iku sing tak wae.
Ustaz ngapunten kangge dinten iki ngajine rada singkat mawon. Aku kok diperintah ya. Ono apa sih? Niki tiang-tiang badhe tur. Wah. Tur. Tandi nang Selita. Lah sing ape tur iki Manula. Bising ndak pojok ngono. Ndak pojoke perumahan ono ben. Nah, ternyata kula niku mantuk bise lu sik kosong blok. Nek diceluk nafsu cek giyate, nek diceluk Gusti Allah cek abote. Betul gak ngomong iki? Ngeten iki contoh manusia terjajah. Dijajah siapa? Nah, masih ingat manusia punya hati itu dibedakan ada 3 dalam konteks pertama yaitu berubahnya hati karena suasananya oleh Allah dirubah. Kedua, hati merdeka dari jerat nafsu. Yang ketiga, hati yang nyambung dengan pemiliknya. Berarti ngomong tuh intiba, iqbal, wisol. Wong kosagrek iki melok sing ndi? Nek intiba biyen wakal ilana kali, biyen males saiki gak males. Iki masuk intiba. Suasana hati oleh Allah dirubah. Yang kedua yaitu hati namanya merdeka, gak mau dikoptasi, diintervensi, gak mau. Contoh, iki waktunya aku jamaah, dadak ono intervensi masuk, urusan-urusan sing kena dialihkan, dia, wes, iku diurus mari sembayang, iku mau merdeka iki. Ape budal ngaji, dadak ono kanca teko. Aku penang mamu ajarane saiki jam sana. Lah ono apa sih? Aku melok ngaji. Alah, wis gak usah ngaji kok wong bisa naik. Iki nafsu. Mbak, aku iki penting, ngaji ya penting. Ngono lho. Terus ngene. Alah kon sok alim. Lho pancen alim digoleki kok sok. Pakene wong nek bener ngomong iso. Ono ngomong iso, ono iso ngomong. Ayo saiki, milih ndi? Ono wong sing iso ngomong ambek ngomong iso milih ndi? Wong kene iki tambah suwe tambah bingung kabeh. Iso ngomong, sing bener iki iso ngomong nek nuwun sewu. Iso ngomong berarti ngerti saat kapan ia harus berkata, saat kapan ia tidak boleh berkata. Nah iki kan kalau bab sing rada jelimet sebagai seorang ustaz hati-hati ngomongnya. Nek muzarat gak usah disampaikan. Gak usah disampaikan. Karena masuk wilayah al-irfani yaitu rasa batin. Batin itu nek kadung mereset sesatnya lebih jauh daripada jasad. Makanya beda tipis. Beda tipis. Menghormat dengan menyembah itu tipis. Nek sampean ngambung tangan kula biasa buyarnya ana wong salaman iku sampean niati menyembah kula niku syirik. Tapi aku menghormati guruku, iki ustadku sing murung ngaji nang masjid iki. Niki mboten napa-napa karena masuk takzim. Dan saya tahu setiap hariannya. Tapi nek orang-orang baru saya masih khawatir, jangan-jangan dikultuskan. Tapi ono sing gak diambung malah tangane, ambungan. Iki jenenge mencari naudzubillah. Cekap nggih. Jadi tujuan akhir, janganlah kita ini melihat ciptaan lupa kepada yang menciptakan. Dengan sebab apa? Karena hati-hati. Karena banyak orang teralihkan. Sesuatu yang bisa lenyap itu dijadikan tujuan, sesuatu yang kekal abadi tidak dituju. Maka orang ngaji hikam adalah mencari kesejatian diri yang asli, tidak mau dialihkan yang tidak asli. Semoga hati kita pelan-pelan oleh Allah disinari dengan nurullah, hidayatullah. Dan semoga kita menjadi orang yang bisa menemukan jalan kebenaran, tetap berjalan yang benar. Semoga kita meninggalkan dunia ditetapkan oleh Allah benar. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nabi'ah wa wabitli amalan makbula wa
وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا رب البرايا أستغفر الله من الخطأ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكرا على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.